Pernah kepikiran gak sih gimana caranya seseorang bisa ngebuktiin keberadaan Tuhan cuma pakai logika? Nah, kali ini kita mau coba bedah sebuah teks yang mencoba melakukan hal itu. Menyajikan sebuah argumen rasional untuk sebuah keyakinan yang begitu mendalam. Coba kita lihat ini deh, sebagian besar umat manusia di seluruh dunia itu punya suatu bentuk kepercayaan. Angka-angka ini tuh bukan sekedar statistik loh, ini mewakili miliaran kehidupan yang dibentuk oleh keyakinan. Dari sini, muncul satu pertanyaan yang mendasar banget. Jadi, apa sih yang mendasari keyakinan ini? Apa ini cuma soal tradisi dan budaya? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih universal yang bekerja? Yuk kita selidiki fondasi iman bagi begitu banyak orang ini. Oke, kita mulai dari mana nih? Ternyata, argumen yang mau kita bedah ini mulainya dari tempat yang paling dekat sama kita semua. Lingkungan tempat kita dibesarkan. Buat kebanyakan dari kita kan, kalau ditanya kenapa kamu percaya, jawaban pertamanya seringkali ya balik ke masa kecil. Teks yang kita bahas ini menunjukkan kalau alasan paling umum adalah pola asuh, keyakinan yang ditanamkan oleh keluarga dan komunitas kita. Nah, disinilah argumennya jadi makin seru. Teks ini nantang kita. Kalau keyakinan kita cuma didasarkan pada tradisi, terus gimana kalau kamu lahir di keluarga yang beda dengan keyakinan yang beda? Apa itu berarti kebenaran jadi relatif? Ini pertanyaan yang maksa kita buat cari landasan yang lebih kokoh. Nah, ini jadi titik penting banget di argumennya. Kalau tradisi aja nggak cukup, kita butuh standar yang melampaui sejarah pribadi kita. Sesuatu yang universal. Yuk, kita lihat standar apa sih yang diajukan. Oke, sumber ini ngenalin kita ke konsep taklid. Gampangnya, ini artinya ikut-ikutan aja tanpa nanya bukti. Argumennya ya mungkin buat beberapa hal oke lah ya. Misalnya, kita percaya aja sama dokter soal obat apa yang harus diminum. Tapi, kalau buat pertanyaan terbesar dalam hidup, kayak keberadaan Tuhan, masa iya kita cuma ikut-ikutan? Keyakinan inti itu menuntut bukti. Terus, kalau bukan tradisi, buktinya apa dong? Nah, disinilah argumennya ngajuin satu landasan universal yang bisa dipakai semua orang. Nggak peduli latar belakangnya apa, yaitu akal atau logika. Idenya adalah untuk membangun sebuah kasus dari nol, cuma pakai logika, yang bisa kita semua pahami. Oke, sekarang kita masuk ke jantung argumen rasional ini. Penulisnya ini ngajak kita jadi kayak detektif gitu, ngelihat dunia sekitar, dan narik kesimpulan dari bukti yang ada. Coba kita ikuti alur mikirnya. Argumennya tuh dimulai dari hal yang simple banget, yang semua orang pasti ngerti. Kalau kita lihat mainan katak yang rumit kayak gini, kan nggak mungkin kita mikir ini muncul tiba-tiba. Kita secara naluriah tahu pasti ada yang bikin, ada desainernya. Nah, ini langkah pertama dari tangga logikanya. Nah, ini yang keren. Logikanya dinaikin levelnya. Dari mainan kecil, kita pindah ke gedung pencakar langit yang besar. Sama aja kan logikanya? Gedung segede ini nggak mungkin bangun sendiri. Pasti butuh arsitek, perencana. Polanya sama, cuma skalanya jauh lebih gede. Dan inilah puncaknya. Kalau globe buatan manusia yang relatif simple ini aja jelas ada yang bikin, argumennya adalah, terus gimana dong kesimpulan kita soal bumi yang asli? Planet kita, dengan semua kerumitan ekosistemnya, hukum fisikanya, dan kehidupannya, jauh lebih kompleks. Logikanya kalau yang simple aja butuh perancang, maka yang super kompleks ini pasti memilikinya juga. Ternyata ide kayak gini tuh bukan hal baru loh. Teks ini ngutip pepatah kuno suku Baduy yang ngejelasin semuanya dengan pas banget. Kotoran unta nunjukin adanya unta. Kamu nggak perlu lihat untanya langsung buat tahu dia ada di situ kan? Cukup lihat jejak yang ditinggalkannya. Nah, dengan cara yang sama, bintang-bintang dan ombak itu ibarat jejak dari sesuatu yang jauh lebih besar. Oke, jadi anggaplah kita ikutin argumennya sampai sini dan setuju kalau ada sang pencipta. Penyelidikan kita belum selesai. Pertanyaan logis berikutnya, sang pencipta ini kayak gimana sih sifatnya? Coba kita lihat apa yang bisa disimpulkan oleh akal. Menurut sumber ini, waktu kita mikirin asal-usul sang pencipta itu sendiri, secara logika cuma ada 3 kemungkinan. 1, ia diciptakan sama sesuatu yang lain. 2, ia menciptakan dirinya sendiri. Atau 3, ia selalu ada. Keberadaannya itu wajib dan abadi. Argumennya, salah satu dari 3 ini pasti benar. Sekarang, coba kita uji satu-satu. Yuk, kita bahas kemungkinan pertama, bahwa sang pencipta diciptakan oleh yang lain. Argumen ini ditolak karena justru akan menciptakan masalah yang lebih besar. Kalau pencipta kita butuh pencipta, ya pencipta itu juga butuh pencipta lagi dong. Dan gitu terus, selamanya. Jadinya kayak rantai domino pencipta yang nggak ada habisnya, tanpa ada yang pertama untuk memulai semuanya. Yang secara logis nggak masuk akal. Oke, sekarang pilihan kedua.
bahwa Sang Pencipta menciptakan dirinya sendiri. Ini juga dianggap kontradiksi logis. Kenapa? Ya soalnya untuk menciptakan sesuatu, kamu kan harus sudah ada dulu. Sesuatu nggak bisa jadi penyebab dan akibat dari dirinya sendiri di waktu yang bersamaan. Jadi pilihan ini juga dicoret. Nah, karena dua kemungkinan pertama itu mentok secara logika, kita cuma punya satu kesimpulan. Sang Pencipta itu pastilah abadi. Ia tidak diciptakan dan tidak bergantung pada apapun. Sifatnya pastilah beda banget secara fundamental dari ciptaannya, yang sifatnya sementara, terbatas, dan bergantung. Ini adalah kesimpulan yang dicapai murni melalui proses eliminasi. Nah, sampai di sini mungkin banyak yang mikir, bentar, gimana sama evolusi? Bukannya sains udah ngejelasin kompleksitas kehidupan tanpa perlu seorang pencipta? Teks ini udah mengantisipasi keberatan ini dan menyajikan sanggahannya sendiri. Penting ya buat dicatat, ini adalah argumen dari teks sumber yang kita bahas. Teks ini menantang teori evolusi dengan beberapa poin. Pertama, katanya kurang ada fosil transisi yang jelas antara kera dan manusia. Kedua, disorot juga kalau akal manusia, kemampuan kita untuk berpikir abstrak dan moral, itu secara kualitas beda banget dari kecerdasan hewan. Dari sudut pandang teks ini, evolusi nggak bisa sepenuhnya menjelaskan kesenjangan ini. Oke, setelah ngebahas argumen tandingan tadi, teksnya balik lagi ngebangun profil Sang Pencipta berdasarkan akal. Langkah berikutnya adalah mencoba menyimpulkan lebih banyak atributnya. Logika selanjutnya yang diajukan adalah soal kesatuan. Teks ini pakai analogi yang gampang banget kita ngerti. Bayangin sebuah perusahaan dengan dua CEO yang visinya berlawanan. Hasilnya pasti kekacauan kan? Nah, logika ini diterapin ke alam semesta. Keteraturan dan hukum fisika yang konsisten yang kita amati menunjukkan adanya satu kehendak, satu pemimpin. Kalau Tuhannya banyak, alam semesta ini bakal berada dalam konflik. Dari tadi kan kita udah ngikutin argumen yang murni didasarkan pada logika dan observasi. Sekarang, di bagian akhir ini, kita bakal lihat bagaimana penulis teks ini menghubungkan semua kesimpulan logis ini kembali ke kerangka teologi spesifik Islam. Oke, coba kita rangkum ya. Tanpa membuka satupun kitab suci, hanya dengan menggunakan akal, argumen ini telah membangun profil Sang Pencipta. Ia tunggal, abadi, berbeda dari ciptaannya, dan maha kuasa. Poin pentingnya adalah, ini bukan gambaran yang diambil dari tradisi, tapi sebuah kesimpulan dari proses penalaran. Dan disinilah kesimpulan akhir dari teks tersebut. Profil Sang Pencipta yang diturunkan secara logis ini, tunggal, abadi, maha kuasa, dinyatakan sangat cocok bahkan identik dengan konsep Tuhan atau Allah, seperti yang dijelaskan dalam kitab suci Islam, Al-Quran. Untuk nguatin klaim ini, teksnya mengutip ayat Al-Quran ini. Coba perhatikan deh. Ayat ini kan menggemakan argumen logis yang kita lihat sebelumnya tentang kekacauan yang akan terjadi jika ada banyak pemimpin. Ini disajikan sebagai konfirmasi ilahi atas kesimpulan yang telah dicapai oleh akal manusia, bahwa Sang Pencipta haruslah esa. Kita udah sama-sama menelusuri sebuah argumen yang mencoba menjembatani akal dan iman. Argumen ini mengklaim bahwa keberadaan dan sifat Tuhan dapat diketahui melalui logika saja. Terlepas dari apakah Anda setuju atau tidak, ini adalah latihan pemikiran yang menarik banget kan? Nah, pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Menurut Anda, di mana sih batas akal berakhir dan iman dimulai?